Di kampung tuh mereka tidak punya para-paran, tidak punya hak untuk bicara di kampung. Mereka itu khususnya di hutan perempuan tersebut. Jangankan laki-laki tuh masuk, mereka lewat saja, perempuan lihat mereka berteriak, itu denda. Kalau dia dengar baru dia pergi dekat, berarti dia sengaja toh. Berarti hukum adatnya itu dia harus denda, harus bayar. Saya bangga sekali dengan adanya hutan perempuan yang ada di Teluk Yotefa, khususnya di Kampung Enggros. Kenapa? Karena di situ saya bisa ungkapkan seluruh isi hati nih saat saya ada di hutan perempuan. Nama saya Yospinci Hanas Bey, umur sekarang 51 tahun, tempat tinggal sekarang di Kampung Enggros. Pekerjaan hari-hari guru di sekolah dasar, pekerjaan sampingan itu bisnis tempat usaha yang Tanjung Cebela. Di tepian Teluk Yotefa, di antara hamparan lautan biru, tersembunyi sebuah keajaiban alam, hutan perempuan. Namanya bukan sembarang nama. Hutan ini tidak hanya menyediakan kebutuhan hidup sehari-hari, tetapi juga merupakan simbol kekuatan dan peran penting perempuan dalam menjaga dan melestarikan lingkungan. Hutan perempuan itu khusus untuk perempuan saja. Dilarang untuk para kaum pria itu untuk datang ke hutan perempuan itu. Kenapa kalau di situ khusus perempuan? Karena mereka pergi mencari kerang itu, mereka meluncur dengan tanpa busana. Nah, di situ yang bilang keramat untuk laki-laki pergi. Jadi mereka bukan melecuti pakaian semua, baru mereka turun untuk cari kerang. Orang tua bilang kalau dengan pakaian mereka pergi untuk mencari pakai busana, itu memang agak susah untuk dapat kerang itu. Maka itu bilang khusus untuk hutan perempuan itu karena itu. Mereka pergi cari kerang itu tanpa busana. Tradisi ini berasal dari kepercayaan kuno yang menghargai hubungan mendalam antara manusia dan alam. Namun, bukan hanya soal menjaga alam. Hutan perempuan juga berfungsi sebagai ruang bagi perempuan untuk berkumpul, berbagi cerita, dan menguatkan hubungan sosial. Dalam kebersamaan ini, mereka saling mendukung, belajar, dan merayakan kekuatan mereka sebagai penjaga hutan. Di sana di hutan perempuan itu khusus perempuan itu karena apa? Di hutan perempuan itu mereka bisa menceritakan mereka punya masa lalu, kehidupan yang hari-hari dalam rumah tangga itu mereka menceritakan di situ. Kenapa harus di situ saja? Karena itu mereka punya para-para. Di kampung itu mereka tidak punya para-para, tidak punya hak untuk bicara di kampung. Kenapa harus di situ mereka ceritakan? Kalau di rumah, orang tua bilang bahwa di rumah itu, dinding rumah itu ada punya telinga. Lantai rumah itu punya telinga. Begitu mereka kalau cerita utarakan mereka isi hati di rumah, pasti tetangga tahu. Tetangga sebelah sana tahu. Artinya mereka pergi cerita lagi ke rumah-rumah yang lain. Kalau situ kan habis situ mereka tinggal kerang saja mereka bawa pulang ke rumah. Dan pesan-pesan itu nanti ada petua-petua yang ikut ke situ. Mereka titip pesan ke situ. Pesan ke salah satu petua yang ikut mereka pergi ke situ. Baru nanti dia yang sampaikan ke para-para. Sampaikan bukan dia, perempuan itu yang langsung melalui laki-laki. Kepada siapa yang mereka percaya, dia sampaikan mereka punya keluh kesah itu sama laki-laki itu baru nanti yang sampaikan ke orang-orang tua yang lain, yang laki-laki seperti itu. Hutan perempuan di Teluk Yotefa, Papua adalah tempat yang khusus bagi para perempuan setempat. Namun, ada aturan yang harus diikuti agar keberadaan hutan ini tetap lestari. Ada duka di kampung, dilarang. Baik itu di jaring, laki-laki baik perempuan, itu sangat dilarang. Terus kami tidak pergi semua musim. Musim air surut baru kami bisa pergi. Kalau air pasang tidak bisa. Kaum lelaki tidak diizinkan memasuki hutan ini selama ada perempuan yang beraktivitas di dalamnya. Jika melanggar, mereka harus membayar denda adat berupa manik-manik barang berharga bagi warga Enggros. Pernah terjadi itu, bapak itu pergi menjaring, menangkap ikan tapi dia lewat di samping itu. Terus ada ibu-ibu yang di dalam. Jadi ibu-ibu tidak boleh sendiri begitu, harus pergi tuh 2-3 orang. Kan di situ mereka utarakan mereka isi hati tuh. Kan kalau dia sendiri kan pasti dia diam.
Jadi mereka harus ribut-ribut begitu di dalam itu hutan perempuan supaya laki-laki dengar yang mau pergi buang jaring begitu lewat dengar, dia harus pergi jauh. Kalau dia dengar baru dia pergi dekat berarti dia sengaja toh. Berarti hukum adatnya itu dia harus denda, harus bayar. Jangankan laki-laki tuh masuk, mereka lewat saja perempuan lihat mereka berteriak itu denda. Denda yang mahal, harga yang mahal. Perempuan di Teluk Yotefa memegang peran utama dalam pemeliharaan hutan. Mereka menjaga keseimbangan ekosistem untuk memastikan bahwa hutan tetap subur dan sehat untuk generasi mendatang. Di hutan ini, setiap tanaman dan pohon memiliki makna dan fungsi tersendiri. Perempuan Teluk Yotefa menggunakan pengetahuan tradisional mereka untuk memilih dan menanam spesies yang tepat, serta menjaga kebersihan dan kesehatan tanah. Tidak boleh tebang sebarang, tidak boleh tebang mangrove itu sebarang. Mereka ambil kayu bakar juga tidak bisa yang mentah. Mereka tunggu yang sudah kering jatuh, baru mereka itu kan salah satu mereka melestarikan. Terus ada bibit dari orang kehutanan yang datang, ada bibit yang mereka pembibitan langsung menanam kembali hutan-hutannya. Karena mereka melestarikan karena mereka tempat piara kerang, ikan. Kalau tidak ada mangrove, ikan mau bersarang di mana? Tidak ada. Gitu. Jadi mangrove itu penting sekali. Bukan saja kerang, itu ada udang juga, ada sejenis ikan yang berlindung di bawah mangrove itu. Jadi masyarakat juga kalau mangrove habis, mereka harus makan kemana? Terpaksa harus beli ke pasar. Seperti begitu. Jadi pesan dari kami masyarakat, mungkin khusus dari saya, kami harus melestarikan mangrove itu mungkin harus lebih bagus lagi. Hutan perempuan menghadapi ancaman termasuk pembangunan infrastruktur dan pencemaran sampah. Namun, perempuan di Teluk Yotefa terus berjuang untuk melestarikannya. Keberadaan hutan ini menjadi denyut nadi kehidupan masyarakat Enggros dan Tobati yang tinggal di dekatnya. Dulu kami menjaring atau pergi untuk cari kerang, kami pulang tuh tidak ada gatal-gatal. Pergi pulang dapat kerang, pulang masak, biasa saja masak, biasa langsung makan. Tapi sekarang, zaman sekarang, pergi pulang begitu turun sampah. Sampah di dalam hutan mangrove, sampah, pulang kan gatal-gatal. Biar tuh kerang itu tidak mungkin kami pulang langsung rebus, makan. Kami harus cuci, olah sampai berapa kali baru makan. Karena pengaruh sampah itu tidak seperti dulu. Kalau orang tua-tua dulu pulang rebus langsung makan. Tapi sekarang tidak. Harus 3-4 kali kami mengolah itu baru kami makan. Di zaman modern ini, ketika banyak budaya dan tradisi menghadapi ancaman perubahan, kisah hutan perempuan di Teluk Yotefa adalah contoh menginspirasi tentang bagaimana tradisi lokal dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pelestarian lingkungan dan pemberdayaan perempuan. Perempuan dan generasi muda memainkan peran kunci dalam pelestarian hutan ini. Perempuan dapat berperan sebagai pendidik dalam komunitas mereka. Mereka bisa mengajarkan nilai-nilai pelestarian alam kepada generasi muda. Kebanyakan karena sekolah yang SD Tobati dan SD Pati Enggros ini kan 99% itu anak dari kampung. Nah, jadi kami seperti kepedulian mangrove. Kalau mereka tidak buang sampah di kota, otomatis sampah dia tidak akan tersalur sampai ke kampung. Sedangkan kami yang di kampung jangan buang sampah ke laut. Mereka tidak buang sampah ke laut. Jadi mereka isi sampah di tempat, dibawa ke darat, berbuang di darat. Itu yang kami selalu pesan untuk anak murid. Walaupun di sekolah, di kampung, jangan buang sampah ke laut. Gitu. Jadi kami saja jaga, berarti himbauan kami untuk orang dari kota juga harus jaga. Seperti kami di kampung kami jaga kok tentang sampah yang dibuang ke laut. Hutan perempuan bukan hanya tentang pohon bakau, tetapi juga tentang keberanian, ketekunan, dan cinta perempuan Papua pada alam. Dengan memahami dan menghargai hutan perempuan, kita tidak hanya belajar tentang kekayaan budaya Papua, tetapi juga mendapatkan pelajaran berharga tentang pentingnya menjaga hubungan harmonis antara manusia dan alam. Saya bangga sekali dengan adanya hutan perempuan yang ada di Teluk Yotefa, khususnya di Kampung Enggros. Kenapa?
Karena di situ saya bisa ungkapkan seluruh isi hati nih saat saya ada di hutan perempuan. Terus hasilnya pulang kan kami bawa kerang pulang, masa keluarga makan itu senangnya sih. Apalagi pergi turun langsung dapat kerang. Kalau pulang kosong itu yang kesal, kalau pulang bawa hasil kan senang.